Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pipcode Studio bersama saya Apip Saipulo. Di video kali ini kita akan melanjutkan seri React.js di mana kita akan coba melakukan koneksi ya ke API. Jadi sekarang datanya bukan lagi mau saya ambil dari array yang saya define seperti ini ya. Tapi datanya mau saya ambil dari API. Nah, kita akan coba memanfaatkan sebuah API yang sifatnya open source gitu ya, yaitu Vector API. Ini bisa diakses di vectorapi.com ya. Kalau kita buka dokumentasinya ya, di sini lumayan banyak nih. Kita bisa get all products, get a single product katanya, kemudian limit result, sort result, kategori, kemudian bisa add new product juga, update a product dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kemudian saya coba buka ya di sini. Misalkan ini saya coba buka vectorapi.com/products. Kalau kita lihat ini ada data JSON ya. Teman-teman kalau pengen lebih rapi itu bisa install sebuah extension namanya adalah JSON Formatter ya. Di dalam Chrome itu silakan ya. Nah, jadi kita bisa lakukan parse seperti ini, jadinya lebih rapi ya. Terlihat di sini datanya ya, ada data-data produk yang bisa kita manfaatkan gitu ya untuk kita tampilkan di website kita gitu. Karena misalkan kita bukan seorang back-end developer tapi kita ingin latihan menggunakan real data API gitu ya supaya kita bisa tahu bagaimana cara mengkoneksikan website React kita ke API, ya udah pakai aja Vector API ini gitu ya. Jadi lebih mudah. Jadi kita tidak perlu memikirkan dulu back-end-nya gitu ya. Nah, sekarang gimana caranya untuk mendapatkan data tersebut dan kita tampilkan di website kita gitu ya. Nah, ini sebetulnya banyak sekali library yang bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan data tersebut. Ada satu library yang cukup populer yang sering sekali digunakan yaitu Axios ya, biasanya untuk melakukan API call. Ada juga yang bisa kita gunakan misalkan yaitu SWR ya. Gimana kalau kita buka aja di npm ya. Ini teman-teman bebas sebetulnya mau pakai Axios, mau pakai SWR, ada juga yang namanya React Query gitu. Nah, itu bebas aja. Sebetulnya sama aja ya untuk fetching data. Nah, di sini kalau kita buka Axios ya. Nah, ini yang paling populer kayaknya ya, 35 juta penggunanya. Kemudian juga ada SWR ya. Teman bisa cari di sini ada React Hooks Library for Remote Data Fetching katanya ya. Nah, tapi saya akan coba contohkan saja menggunakan Axios terlebih dahulu ya. Di sini akan saya coba berarti buka terminal baru ya. Kemudian masuk ke dalam project React kita, terus saya mau install npm install Axios. Oke, sudah terinstall. Nah, sekarang saya mau bikin sebuah folder ya di dalam src ini, yaitu service ya, services. Seperti ini, kemudian saya tinggal buat, misalkan di sini products.service.jsx ya, atau .js juga bisa sebetulnya ya, karena ini hanya Axios saja. Kita tidak akan menggunakan sintak JSX ya. Nah, jadi ini bisa seperti ini. Nah, kemudian untuk menggunakannya kita bisa langsung import Axios from Axios. Kemudian di sini saya mau bikin sebuah function, misalkan get products seperti ini ya. Saya panggil axios.get ya. Kemudian di sini kita lihat ada butuh URL dan juga nanti bisa kita konfigurasi katanya ya. Nah, kemudian di sini URL-nya kita coba copy aja dari Vector ya. Yang ini kita coba untuk get all product-nya kita paste ke sini ya. Nah, ini untuk memanggil data dari API tersebut. Kemudian saya bisa then di sini respon, kita coba console.log respon aja dulu ya. Kemudian biasanya kalau pakai then itu harus ada catch ya. Kalau ada error, kita tampilkan errornya kenapa gitu ya. Nah, seperti ini dulu saja ya. Terus saya mau coba export untuk yang get products ini. Jadi saya tulis aja di sini export ya.
Export cons, get products. Nah, di dalam products saya bisa panggil sekarang. Ya, kita gunakan use effect saja ya. Di sini bisa kita buat use effect baru, atau kalau mau panggil di dalam sini juga bisa ya. Ini sama aja, tapi saya akan contohkan gunakan use effect baru biar nggak bingung gitu ya. Nah, di sini saya mau panggil get products. Ya, saya akan lakukan ini aja ya. Kita coba lihat sekarang hasilnya. Harusnya kalau saya buka di konsolnya itu ada data ya. Saya coba refresh. Nah, kita lihat datanya sudah terambil nih ya. Ada data products-nya. Nah, ini bisa kita tampilkan ya, teman-teman. Kita coba sekarang buat sebuah function callback ya. Kita akan tangkap datanya nanti. Dan juga kita akan coba console.log data gitu ya. Nah, terus di get products-nya itu kita tambahkan sebuah parameter callback di sini. Kita callback res.data ya. Nah, kita refresh. Kalau kita lihat sekarang datanya udah muncul. Nah, ini bisa kita lakukan yang namanya set product ya. Nah, saya mau bikin di sini sebuah state baru yaitu const products. Berarti di sini set products ya sama dengan use state. Kemudian kita berikan array kosong di sini sebagai nilai defaultnya. Nah, yang ini kita coba hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Terus yang set products itu kita nanti isikan datanya ya dari sini. Ini biarkan kita coba dulu aja. Nah, ini kalau kita lihat ya ada error katanya di sini cannot read properties of undefined ya. Nah, ini berarti kita perlu handling ya kalau misalkan datanya nggak ada gitu. Nah, berarti ini kita coba ya handle pertama yang ini dulu. Kita coba products.length lebih dari 0 dan products.map. Nah, ini kita mapping kalau datanya ada gitu ya. Kalau nggak ada datanya, ngapain gitu ya. Nggak usah di mapping lah gitu. Nah, kemudian di sini adalah kita akan coba juga tambahkan di sini ya. Products.length lebih dari 0 dan cart.map. Nah, dia berubah sekarang jadi price ya. Errornya jadi price berarti di bagian ini ya. Kita coba sekarang tambahkan juga dia products.length harus lebih dari 0 dan chart.length lebih dari 0 ya. Coba refresh. Nah, sekarang aman ya. Dia nggak ada produk yang ditampilkan tapi. Nah, berarti sekarang kita tinggal ubah aja nih yang console.log ini. Kita ubah jadi set products data. Nah, kalau kita lihat sekarang datanya itu udah nggak diambil lagi dari array products yang kita buat, tapi dari API. Nah, tapi di sini kalau kita lihat kayaknya ini nggak ada name ya di console network ya. Terus kita filter by fetch XHR. Nah, kalau kita lihat ini ada get-nya ke Packstore API. Kalau kita preview, di sini bukan name tapi title ya. Nah, ini gimana kalau kita coba ubah aja? Berarti di products ya. Yang name ini kita ubah jadi title. Yang di cart satu lagi itu kita ubah juga jadi title, bukan name. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat sekarang kita refresh. Nah, sudah ada ya title-nya sekarang. Tapi image-nya kalau kita lihat ya ini ukurannya nggak bener nih ya. Beda-beda ya. Gimana kalau kita coba rapihkan itu? Nah, untuk merapikannya itu bisa dibuka di card product di bagian header ya.
Nah, ini misalkan saya tambahkan H60 terus W-nya 96 atau W full ya, kita coba. Nah, seperti ini, terus saya tambahkan objek cover. Nah, ini memang kepotong gitu ya, tapi ya nggak apa-apalah untuk sementara, yang penting rapih dulu gitu ya untuk bagian dari card-nya ya. Nah, terus juga yang ini terlalu panjang ya. Kalau kita lihat deskripsinya kayaknya nggak perlu ditampilin semua gitu ya. Kalau pengen ditampilin semua, ya kita buka aja nanti di detail products gitu ya. Nah, kita coba manipulasi di bagian body ya untuk yang children. Ini kita coba jadi substring aja ya. Substring 0 sampai 20 gitu di sini. Oh, terlalu pendek ya. Terlalu pendek. Gimana kalau kita 100? Nah, ini lumayan lah ya. Terus yang bagian title ini saya coba substring 0 20. Nah, ini jadi lebih pendek ya. Terus saya coba tambahkan di sini misalkan titik-titik-titik gitu ya. Nah, jadi kalau panjang dia akan berubah jadi titik-titik-titik gitu ya. Nah, ini biar nggak terlalu kelihatan memenuhi aja gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Saya coba di sini fitur add to cart-nya. Nah, ini sudah berjalan ya. Udah aman nih harusnya. Oh, tapi total price kalau kita perhatikan ya, total price di sini nggak berubah nih ya. Kalau kita add to cart baru berubah. Nah, berarti di sini kita perlu tambahkan satu lagi dependencies, yaitu adalah ketika terjadi perubahan pada products ya, dia harus dipanggil juga. Nah, kalau tadi kita hanya melihat perubahan pada chart aja gitu ya, chartnya ditampilkan, tapi total price-nya itu nggak akan dieksekusi gitu ya. Karena dia kan ngecek products.length dulu gitu. Nah, kalau kita ngecek products juga, nanti dia akan ngecek nih setelah products.length lebih dari 0, dia akan eksekusi yang ini gitu. Nah, seperti ini ya. Nah, karena ini kalau kita perhatikan ya, untuk harganya ini kayaknya kurang masuk akal kalau cuma Rp55 gitu ya. Nah, ini gimana kalau kita coba ubah aja jadi dolar ya. Di sini dolar, walaupun ini currency-nya biarkan aja seperti ini. Karena kan kalau currency ini adalah untuk biar dia ada komanya aja ya. Nah, seperti ini. Kemudian saya tambahkan dolar di sini, atau mau diubah juga jadi USD bisa ya. Ini biar makin konsisten gitu ya. Currency jadi USD. Yang ini sama ya. Jadi USD, ubah jadi dolar. Kemudian yang di card product sama ya. Kita ubah juga jadi dolar. Terus currency-nya jadi USD. Nah, seperti ini. Tapi ini terlalu panjang juga ya. Yang bagian card ini kita coba ubah lagi. Bagian card-nya ini product title dot substring ya, 0 sampai 10, terus kita berikan titik-titik-titik gitu. Nah, biar lebih rapi aja ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk contoh penggunaan dari get product ya, dari API sekarang, bukan lagi dari array yang kita define, tapi datanya lebih dinamis. Jadi mungkin itu ya untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.